Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis Businessman Opinion, lembaga survei Poltreking Indonesia merilis survei evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lebih dari 70% responden menyatakan percaya dan puas terhadap kinerja Prabowo Gibran di tengah kondisi ketegangan isu global. Survei ini digelar 2-8 Maret 2026 dengan total 1.220 responden yang tersebar di semua provinsi dan dilakukan dengan wawancara tatap muka. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai hasil survei ini? Di 0215918877, WhatsApp call di 0816924924. Itu wawancara tatap mukanya dengan siapa ya? Nah, koresponden menyatakan seperti itu. Saya mau tahu wawancaranya dengan pihak-pihak mana. Apakah dengan para pejabat semua? Kalau dari para pejabat dan wakil-wakil rakyat tentu dia pro ke mereka. Tapi kalau pengamat kita semua rakyat, yang kita bicara kebenarannya dan kejujurannya, sekarang ini udah miris, benar-benar miris. Jadi saya nggak pribadi, saya membawa nama rakyat. Ini kita wait and see. Jadi saya tidak pernah percaya kalau saya tidak membuktikan hal itu, karena kami semua mengalaminya semua. Sekarang harus ada perbaikan sekeras-kerasnya. Jangan kita miris dengan ekonomi global. Indonesia tidak pernah ada ekonomi global, karena Indonesia kaya raya dengan hasil pangan, perikanan, tambang emas, dan lain-lain. Itu kemana? Rakyat ini susah loh semua. Sampai orang pasar, penjual rakyat kecil menjerit, satu hari tidak ada penjualan. Jangan bersama pengamat bertemu dengan orang banyak menyatakan hasil korespondensi ini baik-baik saja. Tapi bicaralah kepada rakyat, hasil realita dan kenyataan hidup manusia yang hidup sekarang ini, melihat wait and see, menangis semua. Jadi jangan percaya dengan kenyataan laporan. Saya tidak pernah percaya dengan laporan, tapi saya percaya dengan kenyataan dan realita keadaan Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Jadi saya sangat sedih sekali saat ini. Sangat sedih, Mbak. Jadi saya berharap bagaimana perubahan Indonesia. Indonesia kaya raya ini tidak akan pernah miskin. Kemana kekayaan alamnya? Kemana semuanya itu? Jangan hanya untuk pejabat pemerintah dan wakil-wakil rakyat di atas. Sementara juga orang PNS di bawah juga mengalaminya hal yang sama dengan rakyat biasa. Itu saja yang saya bisa sharing dan saya bertemu dengan orang banyak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Iya, kalau saya tidak setuju ya dibilang puas ya. Itu survei mungkin tidak general ya. Soalnya dari kondisi ekonomi makin hari kita lihat daya beli makin turun. Market di pasar tradisional pun di mall, kita bisa lihat kok pengunjung makin berkurang. Dulu Pak Purbaya pernah coba kita ke Tanah Abang, ya saya nggak tahu itu sudah disetting atau apa, saya nggak tahu. Dia bilang dengan pembeli masih banyak atau apa. Kalau saya bilang semua mengeluh saat ini dan penjualan memang turun bagi mereka. Dan yang agak saya kecewa, memang masalah BBM itu masalah sensitif. Tapi pemerintah tidak menaikkan BBM itu saja, itu sudah bagi saya sudah satu trigger baru ya. Sementara BBM belum naik, harga-harga lainnya sudah naik. Nanti kalau sampai memang pemerintah tidak tahan dan harus menaikkan BBM, pasti harga akan naik kembali. Itu saja sih. Iya. Iya, surveinya benar atau salah tuh? Kan jangan asal Bapak senang. Berarti kan survei yang sebelumnya salah dong. Iya. Iya dong. Oke. Dan apa ya? Apakah perlu survei lagi gitu kan? Saya ngeliat di Trump juga gitu tuh. Dia ada satu YouTuber juga. Dia ngambil klip-klip ya. Kayaknya dia kan
lagi turun tuh popularitasnya. Jadi dibikin bagus. Udah itu istrinya dikeluarin, ngomong, anaknya juga dikeluarin, anaknya itu cerita lah dia ada sakit ini. Jadi kayak gini loh, dia orang bikin simpati gitu loh. Jadi orang sedih, apalagi orang Indonesia tuh, kalau diceritain sedih-sedih tuh, langsung tiba-tiba kasihan, ya kan? Maafnya keluar ya. Maafnya keluar. Nah itu yang baru bebas ya kalau nggak salah ya. Siapa tuh yang influencer itu yang nipu ya, binary option atau apa tuh? Jadi orang-orang banyak loh di komen-komennya kayak pada suka sama menyambut dia. Menyambut. Jadi hati-hati loh, ini banyak profesi baru termasuk buzzer ya. Mungkin sekarang lembaga survei gitu loh. Yang mereka karena duit atau apa itu ya bisa aja dibayar bikin bagus gitu loh. Cuman kan ini saya sih lebih ngeri nih kalau misalnya kayak gini, apakah ntar kalau ada next pemilu gitu, apakah bisa dibayar juga gitu kan? Ini kan berarti kan harus, apalagi kan koalisi atau apa gitu, jadi agak ngeri nih kalau misalnya yang oposisinya nggak ada, ya ntar dibikin lagi kayak zaman dulu, yang menang itu yang selalu yang tengah gitu. Iya kan? Jadi ya nggak apa-apa, mereka mau bikin kayak gitu, ditambahin bensin gitu loh, bensin biar orang semakin kesel gitu kan. Nggak apa-apa nih orang kalau mau bikin kayak gitu, ya nggak apa-apa, ntar tinggal nunggu waktunya aja kan semakin gitu kan. Orang kalau misalnya dia berkuasa, dia bikin kayak gini, orang ada yang bisa lawan kayak gini, ini kan semakin ini keluar sombongnya itu keluar. Akhirnya ntar kalau ada salah ngomong gitu kan, atau salah ini, ya udah nggak apa-apa, itu jadiin bensin aja gitu. Itu jadi ya kalau misalnya bagus, seharusnya sih dari pengusaha. Kan pengusaha itu kan yang berperan juga ya dalam lapangan kerja, dalam pertumbuhan ekonomi. Harusnya juga nggak ada yang komplain juga dong, ya kan? Buktinya dari kemarin yang pas FM itu dia bilang cost di Indonesia lebih gede gini-gini, berarti kan ada masalah gitu. Ya kan? Kalau misalnya dibilang survei itu bagus, ya kita bisa cek dengan kondisi-kondisi yang lain gitu loh. Apakah benar-benar bagus atau cuma di make up aja jadi bagus gitu aja. Kelihatan nggak ada nilai tuh. Memang manusia kan kelemahan di dunia kan. Kamu lihat deh di jalanan Jakarta, amburadul, pengemis gelandangan, manusia server, motor mobil nggak punya plat, ya nggak lawan arah, itu kan udah nilai itu, udah gak ada nilai manusia, bener. Baik. Nah gitu, sama aja pemerintah sekarang. Nah, kita balik ke ini, survei itu ada dua macam toh. Ya. Survei Bapak senang dapat duit, survei yang netral. Dan dong, kalau dapat duit, kita dari kemarin pengacara kabinet merah putih waktu di Radio Sinta, Prabowo paling hebat, bisa beresin Sumatera di mana-mana, MBG semua makan berak-berak, itu udah hebat gitu. Survei kan nilai dari uang, benar kan? Nanti kan buktikan kan Tuhan yang adil, buktikan bahwa dia berhasil tidak. Agak sekarang Jokowi ya nggak 2 periode, benar nggak di KPU, benar nggak? Juga Prabowo benar nggak di KPU? Sekarang saya nggak jelekin siapapun ya, ini sekarang hukum kita masalah ini Jokowi, dia punya ijazah palsu atau nggak palsu, nggak hitam putih ya, nggak ada betul ya, nggak ada kemana tuh dia hilang kan? Nah itu kan, jadi gimana mau survei toh? Jadi zaman itu Harmoko di Pak Harto periode terakhir Januari, coba saya sebenarnya sudah mau mundur, tapi gimana rakyat menginginkan Harmoko langsung nongol. Saya sudah survei seluruh provinsi, rakyat Indonesia masih mengharapkan Pak Soeharto menjadi presiden. Wah, agak beranilah dia naik.
bulan Mei rusuh, turun. Pak Harto sempat ngomong, nah ini salah siapa? Saya udah tanya. Oh, begitulah. Jadi kita ini dibebesin sama lembaga survei. Ya. Coba, ini kan paham kan kalau yang main politik ada pencitraan, ya, ada engineering politik, ya, segala macam ada teknik-tekniknya, ya. Kenapa banyak hal lah kita lihat kenapa sekarang kepala daerah mainnya di medsos, ya. Waduh, ini orang miskin saya kasih santunan, ya. Kasih duit langsung, ya. Kenek atau apa disabilitas ketemu di jalanan, buat apa? Ini kepala daerah urusin pegawai Anda, bikin sistem yang pungli-pungli dipecat, ya, segala macam dibikin bagus. Ketika Anda tidak menjabat, itu aparat sudah jadi benar, ya, bukan pencitraan satu itu diurusin, ya, di syuting lah itu rumah masyarakat yang sudah reot-reot terus kasih duit 5 juta, itu apa hebat itu? Ya. Bagaimana membasmi kemiskinan Anda urusin, tapi Anda waduh pencitraan, ini munafik namanya. Jadi banyak hal yang ngaco lah. Lembaga saya bicarakan lagi, mau lembaga survei, lembaga audit juga bisa ngaco, ya. Itu banyak yang ini wajar tanpa pengecualian. Nggak lama 5-6 bulan dia insolvent, nggak sanggup bayar hutang, bangkrut perusahaannya. Itu semua bisa dibayar. Ya, kita bukan orang goblok dan ngerti gitu. Ini kan cuma dia juga tahu ada sebagian orang yang ngerti, ya. Tapi dia nggak peduli dengan itu. Yang penting ada lembaga survei yang ngomong gua bagus, dia maju. Sebal-sebal bansos, ya. Terus ini pilih-pilih orang-orang di KPU, ya. Terus kerahkan aparat polisi segala macam, ya. Nanti dia terpilih. Begitu cara mainnya. Jadi cuma dia lu mau percaya nggak percaya, lu suaranya cuma berapa sih? Nanti mainnya di angka kan gitu. Nah, jadi udah cara bermainnya begitu. Lembaga survei zaman begini mah udah ketinggalan zaman. Kalau mau kita kan sekarang saya ngomong, apakah nanti Anda maju pilpres, ya, dengan itu bisa ditentukan oleh rakyat, kan disajikan oleh partai politik di DPR, ya. Kan ada paling 2-3 orang, udah nggak ada pilihan lain, jadi pilihnya cuma dari yang disebut, ya udah pilihlah daripada ini, rakyat kan yang penting dapat duit lah, pokoknya gimana? Nah, jadi bukan Anda yang paling hebat, ya, Anda Pak 5 yang anggapan atau Anda bayarnya membayar ini paling tinggi saat pilpres itu. Jadi rakyat di Anda bukan berarti Anda boleh seenaknya mengambil kedaulatan dari rakyat untuk main-main. Ini kedaulatan angkasa mau diserahkan. Coba ngalinya kemana pemimpin model begini? Terus bantah-membantah nggak ada. Itu semua media luar negeri, Reuters, Al Jazeera itu mau ngomong begitu. Oh ini belum baru wacana. Ini wacana, tunggu tekan dulu baru ribut gitu. Ya kan ada contohnya. Anda diskusi dengan DPR ketika mau masuk BOP. Kan udah tekan dulu baru heboh. Secara mainnya begitu mereka. Oh saya kan udah dapat mandat dari rakyat 58%. Trek lah. Kalau karena begitu Anda boleh macam-macam, boleh sesifah hati, ya rusak ini negara.
Saya sih menilai sih ya itu fine saja si lembaga survei itu, ya kan, melakukan hal itu. Nah, jadi kan dia sudah menyatakan tuh jumlah responden yang disurvei itu 1.220 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dari 1.220 responden tersebut, 74%-nya menyatakan puas, kan gitu, Pak. Berarti lebih kurang kan 900 orang, ya kan? Nah, ini ya bagi saya jadi pertanyaan kan, kenapa ini kita harus merespon hal ini? Toh kan penduduk Indonesia ini berapa? 250 hampir 300 juta kan? Yang puas 900, Pak Kunto. Iya kan? Yang kan 74% kan dari 1.220. Ya toh? Bukan 74% dari 200 atau 300 juta, Pak Anto. Kan begitu. Nah, tapi saya melihatnya ya dari perspektif yang lain. Ini pemerintah sekarang dengan banyaknya kritik-kritik yang ada, sepertinya mau berusaha untuk make up. Make up apa yang sedang terjadi. Ya, salah satunya ini. Kan begitu kan? Terus saya juga nggak tahu apa ini sebenarnya berita udah lama atau baru diangkat. Itu Pak Mendagri juga bilang kan, itu kan ditanya dia itu mengenai masalah banyak kepala daerah yang di OTT. Jawabnya apa? Kan yang milih rakyat. Nah, itu jawabannya beliau. Jadi, nah sekarang kan kita gencar nih semua nih masyarakat Indonesia ini kan, salah satunya melalui Pas FM, melalui BO, mengkritik nih menyoroti mengenai masalah korupsi, masalah apa yang terjadi di pemerintahan sekarang. Nah ini kayaknya mereka cara untuk make upnya juga udah agak apa ya namanya ya, mengcounternya itu kayak mengembalikan ini kan rakyat nih. Nah kan termasuk yang survei ini, tapi dengan mengatasnamakan rakyat. Kan begitu. Iya kan? Nah sekarang saya kasih contoh. Seandainya misalnya Pas FM melakukan survei, untuk pendengarnya. Tadi pagi saya dengar katanya pendengar BO udah berapa juta gitu kan. Terus Pas FM mempublish hasil survei ini. Kan begitu. Nah, misalnya kebalikannya nih, 74% dari sekian juta yang disurvei melalui radio tidak puas. Kan begitu, Pak. Ya kan? Tapi itu kan artinya mereka seperti kayak ini, kayak ngelempar apa ya, kalau bahasa pasarannya tuh kayak ngecek ombak nih. Kayak ngecek ombak, karena sekarang kan semuanya lagi ribut. Gitu Pak Anto, kalau menurut saya. Jadi dari tadi pagi, siang ke sore ya, saya di radio dengar gitu kan, pendapat-pendapat kan. Ya menurut saya nggak perlu dipersoalkan mengenai masalah. Hasilnya mah benar. Saya yakin benar, Pak. Benar, artinya 74% dari 1.220 itu benar itu, nggak salah. Tapi apakah itu mencerminkan dari rakyat? Ya, saya jauh banget kan gitu, Pak. Hasilnya mah benar. Nah, begitu, Pak. Jadi ya saya sih melihat itu pemerintah yang sekarang lagi berupaya ini, Pak. Lagi berupaya bukannya dengan memperbaiki diri, tapi panggung-panggung, Pak, untuk melempar kembali bola itu bahwa ini sebenarnya masyarakat yang masalah, bukan gua, gitu loh, Pak. Nah, melalui ini tadi. Nih, kan ini kan bisa kalau orang membaca ini yang kebetulan agak sedikit kurang banyak dianya mencari referensi-referensi, kurang fokus.
fokus kan langsung bilang, tuh 74% masyarakat Indonesia pungut kok. Kan gitu Pak. Ya kan? Iya. Nah, artinya ini kan bisa menjustify. Berarti benar dong yang dibilang tuh. Banyak itu yang protes-protes itu sebenarnya karena kurang suka dengan keberhasilan pemerintah. Kan dan itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Iya Pak. Atau siapa lagi yang mengorder itu? Di sekitar jam berapa tadi itu? 1 jam sebelum ini kan setelah tadi di Alam Sutra dari BSD sana tadi saya dengar tadi teleponnya kan. Ya udah, kita yang orang bengkel, kerja bengkel aja, ngapain marah-marah, nanti jadi sakit jantung. Benar Bapak itu, kita marah. Justru kita harus waspada ini sekarang. Nah ini hal-hal yang dilakukan ini jangan sampai nanti kita jadi di antara kita yang masyarakat akhirnya nanti Pak terjadi ketidaksinkronan, malah bisa jadi chaos. Ini mirip berita yang dipotong-potong ya. Ini kalau beritanya tuh yang nggak detail dan ya ini kayak 70% dari 1220 ini dianggapnya. Iya Pak. Ya kan artinya kan kalau saya dengar tadi di BO ini Pak, itu hanya beberapa tadi Pak yang lah ini kan cuma 74% dari 1220. Bukan 74% dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini mah is nothing. Tapi ya kan hitungan ini goalnya yang harus kita waspadain. Nah goalnya apa? Nah ini mempengaruhi pola berpikirnya sebagian besar masyarakat Indonesia. Kan gitu Pak. Yang kebetulan agak sedikit kurang kritis. Kan begitu Pak. Berpikiran pendek mungkin ya. Jadi yang dilihat bukan 1220-nya, tapi yang 74%-nya Pak. Iya. Jadi kita harus hati-hati. Saya sih ya dari beberapa tahun yang lalu waktu Pilpres lah terutama ya, seringkali memang di grup itu biasalah jagoin si A, jagoin si B dan seterusnya. Lalu ribut, ini gini, itu gitu, ini jelek dan sebagainya. Lalu satu saya ngomong, memang kalau jagoanmu menang, kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa ya. Tapi antara teman jadi hubungannya nggak baik. Ya, jadi kamu jagoin si A, ya sudah, nggak usah jelekin yang lain dan sebagainya. Saya cenderung seperti itu, tidak mau terpancing. Karena apa? Karena punya hubungan baik suatu saat ya. Juga teman-teman di grup itu suatu saat mungkin saya ketemu, oh kamu ternyata yang ini. Ya kalau saya sudah tahu preferensi politiknya seperti itu, kadang orang jaga jarak. Ya. Nah, oke, kita kembali ke topik utama. Banyak yang nggak suka dengan hasil dari apa ini namanya? Survei. Nah, survei yang sama itu dilakukan sejak tahun 2004. Ya. Jadi gini, kalau jagoannya menang, ya, menyenangkan hatinya, wah kemudian dia keluarnya bagus-bagus. Ya. Wah, ini memang surveinya gini. Ya. Mau bagus mau jelek, ya. Gampangnya gini, rasakan diri sendiri. Apakah sampai saat ini kamu punya masalah dengan ekonomimu, apa-apa, gampang atau enggak, ada masalah enggak kalau kamu di jalan, ya, ada ketegangan enggak, dan sebagainya. Itu yang paling mudah kita rasakan. Misalnya nih, makanan ada inflasi enggak, yang parah enggak, setelah ada 2 perang nih, Ukraina belum selesai, Iran, ya, di mana-mana mereka sudah panik, ya, di negara lain. Di Indonesia relatif tenang, ya, BBM nggak naik. Tapi BBM nggak naik pun juga orang ngomel. Di sana naik, kenapa kok kita nggak naik sih? Nggak naik ribut, ya kan? Kalau saya ya disyukuri. Kenapa? Kalau naik inflasinya makin tinggi. Nah kemudian, loh nanti gimana itu? Subsidi dan sebagainya. Nanti membengkak dan sebagainya, APBN-nya dan sudahlah, biarkan mereka yang mikir. Ya, Menteri Keuangan ngomong nggak ada masalah. Ya mungkin ada masalah, tapi mungkin masih bisa dihandle gitu ya. Lalu buat apa kan ribut?
Selama kamu masih bisa kerja dengan baik, kamu dapat uang, bisa makan, ya kan, bisa jalan-jalan, bisa ke mall, ya udahlah. Ya, kalau kamu nggak suka dengan Prabowo, kamu mau marah-marah sampai kencing darah, nggak bisa berubah. Kamu nggak bisa merubah. Itu loh. Ya, yang kamu harus lakukan adalah berubahlah dirimu sendiri dengan hidup lebih baik, taat aturan, nggak ngemplok pajak dan sebagainya. Ya, nah memang kalau saya lihat ya, program Prabowo itu tidak semua sempurna. Ya, ada yang ngomong ini nggak baik, itu jelek dan sebagainya. Ya terserah lah, orang beda-beda. Tapi memang saya akui tidak sempurna. Ya, nah. Tadi saya sempat juga ngobrol masalah MBG. MBG kalau memang itu bermasalah, ya, tanggal 15 April 2026 semua anak di Indonesia yang makan MBG masuk rumah sakit semua, rumah sakit penuh, tidak bisa memuat dan sebagainya. Itu baru mulai bahaya. Yang diberitakan oleh media, kemudian medsos dan sebagainya itu apakah 50%? 70% dari yang mendapat MBG, menurut saya mungkin cuma 25%. Nah, kita, itu cuma ngomong angka dan sebagainya. Enggak, tapi seringkali orang itu melihat negatifnya. Ya, melihat negatifnya. Nah, kemudian, ini harus di stop, harus dihentikan dan sebagainya. Oke, di stop. Lalu semua pegawai MBG itu nganggur dong. Ya itu yang punya SPPBG-nya harus bayari. Lah duitnya siapa? Lah ini kan bisnis bukan sosial. Ya, jadi kita harus berpikir bijak. Ada kelemahan betul, perbaiki. Ya, di ilmu manajemen ada yang namanya problem solving. Ya, kalau ada masalah diperbaiki. Ya, kan ada berita. Ya, silakan dicek itu masing-masing. Yang di sekitarnya ada daftar MBG, dicek mereka bagus enggak, baik enggak, sehat enggak. Ya, kita kan masyarakat membayar pajak bisa mengontrol juga, turut peran aktif. Ya, jadi kalau memang Prabowo 70% lebih, ya udah anggap 70%. Padahal dia menangnya cuma 58%. Berarti ada 12% dari mungkin ya itu yang nyoblos kandidat 1 atau kandidat 3, ya puas. Lah sudah, kalau mau puas gimana? Ya masa dimarahin? Ya, yang penting apa? Kalau kalian masih cinta negara ini, lakukan dengan kapasitas kalian sendiri-sendiri. Ya, kalau kamu punya bengkel, bekerjalah di bengkel dengan baik. Kalau kamu sebagai manajer marketing, bekerjalah dengan baik. Ya, udah itu aja. Porsimu lakukan dengan porsimu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kewajiban pemerintah, kita boleh kritisi. Tapi kalian marah-marah, bukannya sehat, malah jantungan, malah stres brutek. Ya, jadi santai aja ngadepi semua ini. Ya, kita boleh kritis, boleh. Ya, harus. Ya. Kalau survei program semua setuju. Korban MBG, program Koperasi Desa Merah Putih, semua setuju. Tapi pelaksanaannya bikin masalah. Termasuk belakang ini datang mobil, baru ada berita mobil atau mobilnya sudah datang dari India itu. Itu kita curiga. Baru omong, baru di-sharekan kok mobilnya sudah datang. Berarti sebelumnya ada penggelapan beritanya. Belum lagi MBG. MBG memang semua setuju, tapi pelaksananya banyak yang mati, banyak yang muntah-muntah masuk rumah sakit. Ini kalau tidak dibenahi betul-betul, ini Presiden Prabowo tidak bakal bisa menang pada tahun 2028. Apalagi Gibran sebagai wakilnya. Kita mana tahu, mungkin ada sentilan antara Jokowi dan Prabowo, ada sentilan kalau mereka lagi crash. Kita kan belum tahu.
Nah, Gibran mesti jaga nama orang baik papanya Jokowi. Saya menduga kalau sampai Gibran putus asa melepaskan jabatan, berarti Prabowo juga harus ikut lengser. Ini pendapat saya. Ya. Kalau programnya memang bagus, segala programnya bagus, tapi pelaksanaannya tidak beres. Makanya harus dibenahi, ini Prabowo harus berani. Ya. Dibenahi. Meskipun tangan kanannya itu saudaranya sendiri atau kayak apa, harus disikat semua itu. Harus suruh pinggir. Tidak boleh ikut tender macam-macam. Termasuk sudah motor itu. Padahal sudah motor mah 20 jutaan, ditulis 40 jutaan. Bayangkan ambil untung berapa itu mereka. Jadi mereka ambil triliun-triliunan. Nah ini orang kanannya Prabowo yang berbuat ini, yang berani berbuat. Sekali ngambil triliunan, sekali ngambil triliunan. Moga-moga ada perubahan. Kalau enggak, saya sekarang bisa duga untuk tahun 28 tidak akan menang dalam pemilihan. Karena dalam pemilihan tuh masyarakat tuh lihat Gibrannya, lihat Jokowinya. Pasti ada di belakang pemerintah. Tapi kenyataannya Jokowi bisa kalah ini. Karena taktiknya mereka. Moga-moga selamatlah, nggak sampai Gibran ambil keputusan meletakkan saya. Ya, sementara itu dulu. Saya lucu dengan surveinya, Mbak. Ya. Surveinya tuh kayaknya ABS deh. Karena sekarang kita lihat banyak komplain segala macam. Ya. Tapi surveinya indah sekali gitu ya. Yang penting Bapak senang leh, gitu aja. Kalau dilihat sih begitu ya. Jadi saya rasa menurut saya pribadi ya. Pak Prabowo juga pasti tahu kondisi negara kita seperti apa. Program kerja dia seperti apa, dia pasti tahu kelemahannya di mana semua. MBG dia kayak begitu, dia pasti tahu. Model Gibran juga sama. Janji lapangan kerja, apa hasilnya. Kemarin saya baca tuh Gibran katanya ditanya masalah MBG, jawabannya, lah kan bukan saya masak. Ya neneknya juga tahu kan lu yang masak. Cuma kan pendapat lu gimana programnya? Kok jawabannya kayak begitu? Jawaban soal wapres gitu loh. Nah, kalau dilihat ya, dia punya kondisi sekarang program-programnya itu seperti orang bilang, ya ini gua kasih anggaran nih budget, lu habisin deh, terserah lu mau ngapain, mau jungkir balik, mau dibuang ke laut, terserah gitu. Kasarnya begitu gitu loh. Jadi kalau dilihat dia punya kayak MBG, sekarang beli motor segitu banyak, beli mobil buat Koperasi Merah Putih segala macam. Itu apakah ada dalam budget anggaran? Kalau dulu mungkin ada untuk koperasi, tapi mobil itu triliunnya apa ada? Katanya negara kita kekurangan uang, kekurangan duit, maka dipajak-pajak ini naikin segala macam. Nah sekarang dia habis-habisnya sepertinya emang sengaja ngabisin anggaran, yang penting habis deh, pakai semua gitu loh. Kalau saya lihat sih begitu, jadi nggak bisa dibilang bahwa dia punya kepuasan pasti puas. Ya siapa dulu yang puas? Banyak yang nggak puas. Jadi nggak bisa dibilang patokan bahwa, makanya saya bilang ini survei ABS. Ya kita nggak usah jauh-jauh deh Mbak. Contoh waktu hasil pemilu aja deh. Setiap survei kan beda-beda kan. Ada yang saya ingin bangun dulu zaman Prabowo waktu sama Jokowi, sampai dia udah disatakan dia menang, sujud dia, padahal dia kalah kan. Nah itu contoh kayak gitu survei. Yang penting ABS, asal Bapak sudah selesai. Itu aja. Jadi Pak Prabowo mengatakan janganlah bohongin dia. Lah lu sendiri mau dibohongin. Maaf ya, lu sendiri mau dibohongin. Kasarnya jadi begitu gitu loh. Ya mau gimana lagi? Lu Bapak mau dibohongin ya saya kasih ini, yang penting Bapak senang. Itu aja. Jadi nggak ada orang bilang dikasih shock terapi ya. Ini nggak bisa begini ya. Ya dia sendiri kayak begitu. Yang penting dia senang dia langsung. Dulu pemilu dibilang wah Bapak menang, sujud langsung, padahal dia kalah, jauh lagi kalahnya. Nah contoh kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, mau diapain lagi,
survei, saya nggak percaya survei. Kalau udah kayak begini, siapa yang disurvei gitu loh. Iya. Tuh, oh ya, catatan satu lagi Mbak. Anggota MBG mending kasih anggota DPR kita makan deh. Lebih bagus. Jadi mereka juga ngerasain kayak apa rakyat rasain. Kan mereka wakil rakyat kan. Jadi mereka juga makan tuh MBG. Kayak apa. Jadi tempe, bonusnya jamur gitu loh. Gitu. Pret itu namanya. Langsung pret ya Pak. Iya. Oke. Itu 1.000 koresponden itu emang mewakili 200 juta orang. Iya. Oke. Itu bisa aja bayaran-bayaran dia ada orang. Bagaimana mau kerjanya puas ya, orang maling semua. Uang negara dimalingin semua, mereka orang puas dari mana? Semuanya amburadul, hukum amburadul. Uang negara dipakai yang enggak seharusnya nggak dibutuhkan, main belanja aja gitu. Iya, anggota DPR bilang nggak tahu, tapi barang udah pada masuk ke Indonesia. Itu kan nggak ada koordinasi antara atas sama bawahan, main sikat aja mereka orang. Jadi menurut saya sih, dari mana itu dapat 70% itu orang-orang bawah, orang-orang bayaran semua itu. Kalau dibikin polling seluruh Indonesia, coba ayo kita lihat semua warga Indonesia bikin voting gitu, puas atau enggak. Kayak begitu intinya. Jadi kalau bilang puas, pret Mbak. Hari gini percaya survei, surveinya dibayar. Itu tapi juga aneh ya, kenapa dia nggak mempertaruhkan nama baik gitu, mau-maunya survei begitu. Itu abal-abal ya Bu. Iya, yang disurvei juga seperti komen saya bersama dengan teman-teman yang lain. Ya kalangan mereka aja. Puasnya di mana? Semua sudah dijelasin satu persatu tadi oleh yang sebelumnya ya. Saya nggak perlu mengulang. Ya, cuman kok bisa sih hari gini survei seperti itu? 70% loh. Coba lihat ke pasar-pasar itu, pedagang es saja sekarang mengeluh. Puas di mananya? Puasnya cuma karena MBG dengan Koperasi Merah Putih yang dipaksakan itu. Mungkin itu yang disurvei yang dapat MBG Bu. Sampelnya cuma sedikit juga ya Pak, 1.220 responden aja. Nah itu, sekelas survei nasional, kok nggak malu gitu loh mengeluarkan hasil seperti ini. Kita rakyat kecil aja. Aduh sedih mendengarnya. Mudah-mudahan deh Pak Prabowo itu nggak hanya mendengar orang-orang sekelilingnya, dengerin Pas FM itu tuh sekali-kali. Atau perlu rekamannya kirim deh ke Pak Prabowo gitu Bu. Dari 72 itu yang setuju, dilarang oleh Pak FM, 90% nggak percaya. Saya masih ingat statementnya Pak Presiden Prabowo pernah bilang survei itu tergantung siapa yang bayar. Masih ada jejak digitalnya. Ingat, gue ingat. Iya, dia yang pernah ngomong gitu. Terus, sorry ya, kalau masalah survei sih ya kita kan jelek-jelek begini, biar gue jelek begini gue kelar S2 kok Kak. Yang bilang lo jelek siapa? Oh, dia gue paling ganteng, jelek gimana sih? Ada yang nanya, emang umur jadi tahun ini berapa sih Kak Dena kalau dipanggil? 17 ya guys. I'm 17. Just celebrating my sweet 17 loh. Oke, lanjut. Oke, buat survei itu kan banyak yang bisa kita pakai Kak. Sebenarnya metodologinya tinggal dipakai aja. Mau ngarah kemana juga sebenarnya bisa. Betul. Populasinya, terus samplingnya, terus standar errornya, ya kan itu semualah latar belakang pendidikan itu metode lah. Saya kalau ntar kuliahnya 3 SKS lah panjang gitu. Cuman yang jadi pertanyaan ketika ini angka muncul kepuasan 70, pertanyaannya lapangannya gimana? Apakah dia connect jalan sejajar dengan kenyataan di lapangan gitulah istilahnya Kak. Berkorelasi, berbanding lurus, itulah. Dengan contoh
kurs dolar. Kan gitu ya, Kak? Terus pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya 4, 5, mohon maaf ya, saya orang ekonomi. Tanpa presiden pun ekonomi bisa angka segitu. Maaf nih, Kak. Karena apa? Kita orang ekonomi bisa melihat, Kak, ada sumber daya alam yang cuman dikeduk, Kak. Dikeruk aja dari perut bumi aja, dijual aja, pertumbuhan ekonomi bisa segitu, Kak. Jujur saya ngomong, ketika pemerintah bekerja, baru angkanya harus di atas itu. Gitu loh, Kak. 6,5. Tetapi 6,5 pun kita harus lihat, Kak. Apakah pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan 1, konsumsi, atau 2, FDI, kan gitu. Banyak nih. Banyak, ntar gue jadi Khatib Basri, jangan kepanjangan, Kak. Iya nggak? Jadi jumlah penganggurannya berapa? Ini kan harus berkorelasi. Betul, semua. Setuju. Iya kan? Nggak hanya kita bicara angka 70%. Sorry ya, kalau masalah 70%, gue pakai cara goblok lu aja deh. Kemarin kakak Teddy bilang 96 juta yang percaya Prabowo. Kalau 96 juta dari 280, ini salah nih. Saya ngomong salah. Karena saya percaya survei ini salah, makanya gue pakai cara salah juga. Untuk menganalogi salahnya nih, Kak. Kakak Teddy ada bilang 96 juta. Ya kan ya, Kak? 96 juta saya bagi 280 is not even reach half. 30%. Ya, sekitar itu ya. So now the numbers goes up to 74. Berarti udah naik ya Kakak Teddy ya. Gue mau tanya sama Kakak Teddy yang ada deh gitu loh. Ada D-nya dibuka dong, Kak. Iya nggak? Jadi kita mau tahu ada D-nya itu apa, Kak, gitu. Adikmu yang bodoh ini kagak ngerti soalnya. Iya nggak? Ilmu yang gue pakai di sekolah kagak dipakai sekarang. Siapa tahu lo punya ilmu baru gitu yang bisa jadi penerima Nobel ekonomi nanti. Iya nggak? Karena lu berhasil menciptakan teori baru. Iya nggak, Kak? Teori ekonomi Adam Smith itu semua udah nggak kepake di eranya Pak Presiden Prabowo. Iya nggak? Nggak ada itu. Nah, jadi tolong kita rakyat dikasih tahu. Iya nggak? Supaya gini, publik percaya sama numbers ini loh. Gitu. Jangan-jangan gue curiga ini si bosnya poltreking lagi belajar dari Skodari, Kak. Ingat? Tepat tahu gue kasih angka ini, Pak Presiden happy, gue bisa jadi satu simpen begitu, Kak. Ingat? Coba Dino, bisa jadi ya kan? Coba Dino, because itu sampelnya ada di depan mata. Gue pakai bahasa survei, sampelnya ada, Kak, di depan mata tuh, ya nggak? Kodari berhasil loh, ya nggak? Gue juga mau, kan enak, ya nggak? Gitu. Pak, yang bikin survei, lu surveinya kemana? Ke murid penerima MBG gitu. Ayo 1, 2, 3, 4 ya satu sekolah. Yuk kita survei tatap muka ya. Seneng gak dapat MBG? Nah pilihannya begini, Kak. Puas. A. B. Sangat puas. C. Sangat puas. D. Gak ada yang tidak puas. Tadi kata Pak Setiawan malah surveinya ke SPPG deh. SPPG. Pak SPPG. SPPG nggak sampai 74%, Pak, sampai penerima 80-90 juta anak dong, enggak? Untuk merefleksikan 70%, biar kita gila sekalian, Kak. Maksudnya, memang nggak ada guna ke murid penerima dong, anak-anak puas nggak? Puas, Bapak, kan gitu, Kak, enggak? Jadi surveinya puas tuh semua, gue gila deh sekalian deh, enggak? Ini gua efek ketemu Pak Osman begini nih. Tapi gue tuh salut loh, di sini tuh kreatif. Lanjut. Jadi sekarang kadang gue bingung, Kak. Gue bingung kalau emang pada puas. Pertanyaan gue cuma satu, Kak. Kenapa Presiden selalu ngomong, "Hei, antek asing kalian semua yang benci pemerintah." Lah,
Kalau udah 70% mah anteng ya? Harusnya anteng ya? Anteng dong. Kan logika akal sehat gue begitu kan. Apa IQ gue udah menuju gorila, gue juga kagak ngerti ini nih Kak nih. Gue udah bodoh aja minta ampun. Makanya gue ajak pendengar BO, pada pikir loh, dedekmu ini bego apa gimana ya dedekmu ini ya. Jadi gak ada nih si baser-baser atau pendukung-pendukung nomor 8 dan 7 bilang, ada Soros ya. Gitu Kak. Wah, Soros kalau 70% mah dikepret dong. 70% gila. Apaan loh? Pak, Soros diludahi Kak. Kak, gua kasih tahu. Iya terus. Nah sekarang omongannya aja Pak Presiden kelihatan ragu-ragu Kak. Jangan benci sama pemerintah. Sampai Kakak Teddy bilang ada istilah baru, inflasi pengamat Kak. Gila. Gue sampai bacanya, biasa inflasi di ekonomi, ini di pejabat ternyata ya ada ya. Inflasi pengamat. Bun, kakak Teddy S2 S3-nya di mana? Ayo diajarin dong gitu ya nggak? Supaya kita sama pinternya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak. Ada guru bertanya pada muridnya, 1 ditambah 1 jadi berapa? Muridnya menjawab 1. Loh, kok 1? Iya, teman saya pelit, dia nggak pernah mengasih saya, jadi 1 tambah 1 tetap 1, karena teman saya pelit nggak pernah ngasih. Jadi demikianlah ceritanya. Ini menit 45 masih setengah nafas nggak ini? Boleh, sekitar 3 menit, sok yuk. Nah, mas saya begini loh. Itu data yang itu siapa sih, direbus batasi atau badak. Nah terus lama-lama nanti ada lagi Bu, legalisasi dan apa sih, sertifikasi lembaga survei. Dulu kan udah ada kan Bu ya. Tapi ternyata nggak jalan kan. Kenapa? Karena menang gitu loh. Tapi pihak yang kalah bilang, lu datangnya dari mana? Karena Pak Survei itu adalah berdasarkan pertanyaan. Sekarang Mbak Nena ditanya, hari ini mau pakai baju apa? Dikasih pilihan. Warna ini, Mbak Nena. Tidak pernah ada lain-lain Kak, atau isi tidak pernah. Biasanya kan begitu, apalagi telepon. Selamat ya Pak, kami dari tim survei ini. Saya lagi mengini pertanyaan saya 1, 2, 3. Pilihannya A, B, C. Itu doang kan? Jadi sesuai dengan pesanan, benar nggak salah, saya nggak tahu gitu. Pak Wandi ya? Topiknya apa nih? Pak Erwin, topiknya hasil survei poltreking Pak, 70% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Oh, saya tadi pikir ada diskon 70%. Aku dengar tadi 70% apaan coba? Diskon 70% terhadap pemerintahan gitu maksudnya. 70%. Oke, silakan. Jadi saya ini yang orang kedua sebelum bicara tadi siapa ya? Oh, Pak Andi Lau. Oh, Andi Lau, pantasan kalau saya Jackie Cheng. Pokoknya hari ini kita iya. Tadi S2 ya? Saya STDR aja dah. Pokoknya hari ini lagi Drunken Master nih semua nih. Iya, jadi benar di Indonesia nih akhir-akhir ini banyak, aku dengar banyak diskon, ada yang 70%, 80% diskon. Sampai mobil listrik aja kemarin pergi resmikan ya? Iya. Ya karena punya teman dia si Bakri. Kalau bukan Bakri, mana mau Pak Prabowo pergi? Ya, cuman terlepas dari situ kita kan orang lapangan. Kalau yang bilang 70% kepuasan itu siapa? Mungkin orang-orangnya dia juga, Partai Gerindra doang. Siapa tahu ya Pak. Ya, siapa tahu ya nggak orang-orang itu. Ya kalau di lapangan faktanya gimana Pak Erwin? Kita faktanya tidak segitu. Coba kita lihat UMKM kita bagaimana? Kita bisa lihat aja UMKM kita bagaimana? Tidak ada yang bergerak. Iya, ambles bumi Pak, ambles bumi. Yang paling bergerak perusahaannya
Bakri Bumi yang tambang, benar nggak? Haji Sam, toh? Terus apa lagi? PLN, air, PAM, itu doang. UMKM mana? Tidak ada. Nah, yang bergerak ekonominya apa? Swasta. Swasta kecil-kecil yang buka-buka toko, restoran, rumah makan ini. Nah, ini yang bergerak. Tapi UMKM yang real nggak ada, nggak jalan. Semuanya dikejar pajak. Untuk siapa? Untuk kepentingan mereka, pejabat itu kan. Gaji tinggi, mobil bagus, rumah mewah. Benar nggak? Betul. Terus anaknya sekolah di Aussie, Australia, di Amerika. Uang dari mana? Dia harus kerok uang dari korupsi. Benar nggak? Pejabat kita kan mana mau anaknya sekolah sekarang di UI. Paling kurang di Australia, Selandia Baru, Amerika, Singapura nggak mau lagi dia. Nah, uangnya dari mana kalau harapin gaji UMR? Kan nggak korup, rampok. Ya? Sekarang mau bilang kita ISG apa? Sama apa kita yang bagus? Sama ini kan semua ini mafia semua. Dari mana Anda bilang? Kalau samanya dulu Lo Keng Hong, dia beli saham, kumpul, itu kayak sekarang, oke, wajar. Sekarang udah nggak bisa kayak Lo Keng Hong, disuruh beli saham. Nanti tabung usi uang 1 juta, 2 juta, kepala lu, peyang lu. Mana bisa kaya beli 1 juta, 2 juta, 5 juta? Nggak ada, justru kita yang kecil-kecil masuk 5 juta, 1 juta. Yang besar dia ambil semua brok, langsung habis uangnya. Betul. Ya. Jadi ini pemerintah harus atur, ini nggak benar semua. Bilang ISG bagus, buying saham, buka saham. Mendingan kita sekalian tutup Bursa Efek Indonesia, kita tutup, kita buka judi aja. Ya, buka satu di pulau di Bali, kita ambil uangnya orang luar, orang Indonesia kita nggak boleh main. Negara dapat pendapatan dari situ, benar nggak? Iya, lebih kelihatan ya, Pak. Ya, jangan kita cerita halal haram lah. Yang bikin halal haram si Arab aja, Dubai aja buka kasino kok. Pendapatan dari situ. Nah, sekarang ceritanya lagi nih di kepuasan ya, tinggal UMKM dan lain-lain di pasar ini. Kita lihat aja dari Tanah Abang, Senen Jaya. Ya, pasar Jatinegara. Terus lagi kalau kita lari ke Tangerang, Cikupa sana, sana kan UMKM banyak, sepatu, sendal semua. Iya, Cikupa, Cipul ya. Mati semua sekarang semua, mati semua. Betul. Saya terkejut ini. Saya terkejut dengan poltrekkingnya. Kenapa ini terkejut? Jadi kenyataan dan keinginan itu nggak sama. Jadi nggak itu apa namanya, nggak mewakili ini. Ini Pak Antayu, siapa yang diwawancara tatap muka ini? Saya juga nggak ngerti ini. Kalau saya percaya itu, kalau surveinya itu dilakukan oleh orang yang independen, tim survei yang independen yang tidak dibayar. Kalau ini dibayar, ya seperti namanya LSI dibayar. Jadi tergantung siapa yang ngasih duit. Nah, kalau yang saya meyakini masih bagus ya itu Kompas nggak dibayar. Nah, itu independen, dia benar-benar. Kalau yang lain yang dibayar itu saya kurang yakin. Gitu. Di lapangan ini, mamanya pas EPM mensurvei nggak dibayar, mamanya survei sendiri. Nah, itu independen. Kalau nggak independen, dia kan cari makan. Siapa yang membayar? Nah, itu yang itu kan apa? Yang disanjung-sanjung lah, supaya puas gitu. Poltreking itu saya nggak kurang yakin, kurang percaya lah. Ya, makasih. Iya, kalau menurut saya sih ini
salah satu bentuk fenomena ya. Fenomena dalam arti itu jika suatu kondisi kita udah nggak dipercaya rakyat, kita buat gimana kita ini bisa dipercaya rakyat. Caranya gimana? Nah, salah satunya itu ya survei. Nah, habis itu bayar media asing bisa. Nah, itu udah di pemerintahan Jokowi juga pernah itu dilakukan. Ya, bayar media asing untuk mengungkapkan kinerja Jokowi, jadi apa jadi presiden terbaik lah, apa itu bisa dibayar semua ini. Banyak yang mau, terutama ya apalagi lembaga survei di Indonesia. Jadi menurut saya ini gitu loh Mbak. Jadi suatu kondisi kita ini mal prestasi, tapi gimana kita bisa membuat image bahwa kita berprestasi, itu caranya gimana? Dengan lembaga survei ini, gitu loh Pak. Jadi masyarakat tuh harap jangan mudah dibodohi lah. Kita masyarakat juga kan udah tahu lah. Kita kalau masyarakat menilai kinerja pemerintah cuma dari 3 hal aja gampang. Pertama nih, lapangan kerja. Sama ya Mbak, lapangan kerja. Sekarang lapangan kerja makin banyak apa makin dikit? Gitu aja. Terus pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kita gimana? Nah, cuma sekitar 4-5% setahun. Itu mah kalau dibanding inflasi 6-7% yang katanya bilang 6,6-7%, bilangnya sih begitu Mbak. Tapi kenyataannya mah di atas 10%. Itu mah kita sama aja minus Mbak. Ibaratnya Mbak Anita tiap hari, tiap bulan sekian, tapi nombok gitu buat bayar kehidupan hari-hari. Gitu. Jadi indeks pertumbuhan ekonomi itu kita dibilang 5%, tapi kita minus defisitnya 6-7%. Bahkan 10% ada barang-barang yang 10%. Mbak Anita ngalapin nggak? Contoh lah, saya dulu kan sering ngantar anak saya sekolah tuh dulu waktu 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun lalu itu saya kan kadang sekolah anak saya itu deket pasar Mbak. Nah, jadi kalau pulang itu kadang saya suka iseng lah bantu-bantu pedagang ini beli barang-barang dia gitu kan. Kadang ya receh Mbak gitu kan, kayak ini kangkung ini berapa duit ya seikat ya. Kadang kan namanya pasar kan agak murah lah, 5.000 3 ikat gitu kan. Nah, sekarang cuma Mbak beli kangkung dapat nggak 5.000 3 ikat, 5.000 1 ikat Mbak. Itu berarti berapa? Naik 150%, naik 300%. Itu 4 tahun loh Mbak, kita ngomongin dari satu barang loh, kebutuhan kita makan hari-hari loh, kangkung loh. Gitu. Jadi dulu 3 ikat 5.000, sekarang 4 tahun lagi udah 5.000 1 ikat, dapat 1 ikat doang. Itu kedua yang saya bilang ya, indeks pertumbuhan ekonomi. Ketiga itu apa? Dari mata uang. Mata uang kita makin merosot apa makin stabil atau makin kuat gitu aja. Kan saya udah utarakan sebelumnya tuh yang waktu minggu lalu bahwa nggak ada yang mau investor yang mau nanam saham nanam investasi di Indonesia. Karena kenapa? Salah satunya kurs rupiah kita makin menurun Pak. Gitu. Berarti kalau orang nanam duit nih 1 juta US dollar 4 tahun yang lalu ketika dolar masih 14.000, sekarang dolar udah 17.000, berarti dia kehilangan 180.000 US dollar. Ibaratnya dia kehilangan hampir 18% uang dia di Indonesia ketika dia investasi di Indonesia, naruh 1 juta, dia tukar balik lagi ke dolar, dia ngambil dolar, itu jadinya cuma 820.000 US dollar. Nah, bayangin aja, investor mana yang mau nanamin duit di Indonesia Pak? Gitu. Jadi ya 3 hal itu aja Indonesia nggak bisa membenahi. Jadi saya bilang ya kamuflase aja supaya gini. Gitu aja Mbak. Makasih ya Mbak. Baik, terima kasih kembali Pak Andri atas opininya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.